Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sehat semua? Marilah anak-anak kita mulai belajar kembali pada pertemuan yang kelima ini, yaitu pelajaran PPKN kelas 8 SMP Baudin. Anak sekalian, mari kamu buka kitab kamu pada halaman 30 sampai 35, bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan membahas masalah kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental serta makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di antaranya, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. Siapa pembentuk negara itu? Pembentuk negara itu adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, ada Pancasila di dalamnya. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini anak-anak, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Jadi dalam kaidah tersebut, dalam pembukaan itu semua terdapat di dalam pasal-pasal UUD 45 mulai pasal 1 sampai pasal 37. Kemudian pengakuan kemerdekaan hak negara dan bangsa. Di sana ada pengakuan kemerdekaan di alinea pertama, dan ada cita-cita nasional. Cita-cita nasional pada alinea keempat, ya, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pernyataan kemerdekaan, ada tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Itulah di dalam pokok kaidah fundamental dalam pembukaan UUD 45. Anak-anak sekalian, apakah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi bangsa Indonesia? Ada beberapa pendapat menurut Hans Kelsen, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Ismail Suni. Sah tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut atau undang-undang dasar itu adalah sah karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi. Maka UUD yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Nah, ingat, negara Indonesia bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda dan dari Inggris, tapi bangsa kita merebut dengan sendirinya. Di mana-mana terjadi pertempuran, itulah yang disebut dengan revolusi, ya, merubah negara yang dijajah menjadi negara yang merdeka. Sehingga apapun yang jadi UUD 45 adalah sah menjadi hukum
dasar di negara Indonesia. Anak sekalian, makna pembukaan UUD NRI tahun 1945, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai yang luhur, universal dan lestari. Universal artinya bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Apapun yang terjadi anak-anak, undang-undang dasar di suatu negara itu memang harus dijunjung tinggi. Karena apa? Itu dibuat oleh para pendiri bangsa, juga termasuk ada penghargaan hak asasi manusia. Di dalam negara Indonesia, hak asasi manusia sebenarnya sudah ada dalam UUD 45, yaitu pasal 26 sampai pasal 28. Namun setelah adanya amandemen, ada pasal khusus tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 28A sampai 10 pasal sampai A sampai J. 2. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Ya, jadi lestari, awet, tidak bisa digoyangkan oleh siapapun. Ya, harus dijaga keasliannya. Makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama memuat dalil objektif dan subjektif. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuk. Nah, inilah ya, penjajah. Kalau dulu penjajah Jepang, Belanda, Inggris, sekarang penjajah itu macam-macam, termasuk apalagi sekarang ini miras, narkoba, itu termasuk menjajah mental. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Jadi disitulah bahwa perjuangan bangsa itu sudah betul-betul ditentukan dengan baik. Pada saatnya maka tanggal 17 Agustus bangsa kita merdeka, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ya, momentum itu sangat menentukan bangsa kita untuk merdeka. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah kita merdeka bukan berarti kita harus leha-leha, seneng-seneng, masih punya tanggung jawab ya, mempersatukan bangsa, ya, berdaulat agar negara tetap utuh, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Alinea ketiga ya, memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia berkehidupan yang bebas. Maksud bebas itu lepas dari penjajahan, ya, tidak diatur-atur oleh bangsa lain. Pada alinea yang keempat, tujuan negara. Nah, tujuan negara ada hal di dalam pembukaan, coba dilihat nanti dalam pembukaan UUD 45. Ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Bentuk negara yang dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat. Ya, dasar negara Pancasila. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea pasal 1, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan itu berarti negara Indonesia tidak dipecah-pecah, hanya ada satu NKRI, apalagi sekarang NKRI harga mati, yang berbentuk republik karena dipimpin oleh seorang presiden.
Ya. Sehingga apa yang kita punyai negara Republik Indonesia ini kita jaga keutuhannya, jangan sampai negara yang sudah merdeka susah payah bangsa kita, para pejuang-pejuang bangsa memperjuangkan ini sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa hanya sekedar menikmati, terus kita tidak ikut mempertahankan dan memperjuangkan negara ini. Anak sekalian, ya paham anak-anak? Masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita berikan tugas seperti biasanya. Ingat ya, sekali lagi ini pertemuan yang kelima. Sekali lagi saya ingatkan, seperti yang saya ingatkan pada pertemuan yang keempat, tugas yang pertama, kedua, ketiga, keempat tolong diperhatikan betul. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Kamu nanti akan menyesal sendiri setelah tahu bahwa nilai kamu banyak yang kurang. Ya, saya tidak akan memberi soal lagi, soal yang sudah saya berikan di pertemuan 1, 2, 3. Saya tunggu sampai kapanpun sebelum rapotan tengah semester. Paham anak-anak sekalian ya? Mari tugas yang kelima ini, yang kelima berarti keenam dengan penilaian harian. Yang pertama, sebutkan 7 pokok kaidah fundamental yang ada dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai nilai lestari. Apa artinya? Ketiga, alinea pertama pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Jelaskan. Keempat, dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara. Sebutkan 3. Nah sekalian, kalau kurang paham nanti kamu melihat di video ini kurang jelas, kamu lihat di kitab kamu atau di buku kamu halaman 30 sampai 35. Tolong dipelajari dengan baik, jangan asal menjawab. Saya mohon yang benar-benar kamu kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu membaca di kitabnya. Demikian anak sekalian, sampai ketemu pada pelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tolong bila keluar dari rumah dalam posisi apapun pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jaga kesehatan. Sampai di sini dulu anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.